Kali ini saya akan ajak Anda untuk menyimak informasi dari Kementerian Perdagangan yang kembali memusnahkan 824 bal pakaian bekas impor di Sidoarjo. Ini dipimpin langsung oleh Mendak Zulkifli Hasan, dan informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Anwar Fuadi langsung dari Sidoarjo. Selamat sore, Anwar. Selamat sore, Livia. Seperti apa nih pemusnahan baju impor bekas di sana dan berapa sebenarnya nilainya, Adi? Ya, Livia, hari ini ada beberapa agenda dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan di Jawa Timur. Salah satunya adalah pemusnahan barang bekas, yaitu pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Dan tadi pemusnahan untuk pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri ini dilakukan sekitar pukul 8 pagi. Dan total pakaian bekas yang diduga impor ini tadi cukup banyak, jumlahnya ada 824 bal dengan nilai ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Pakaian bekas ini tadi dimusnahkan di Kompleks Pergudangan Jaya Park Sidoarjo, Jawa Timur. Dan pemusnahan ini disampaikan tadi merupakan hasil temuan program pengawasan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur. Tadi Mendak Zulkifli Hasan atau Zulhas ini juga didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Suhanto dan juga PLT Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang. Dan tidak hanya dari Kemendak, tadi juga turut hadir Kepala Badan Keamanan Zona Tengah Laksamana Hanarko Jody Pamungkas, ini dari Bakamla ya. Lalu kemudian juga ada perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun juga dari Sidoarjo. Dan tadi disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelum melakukan pemusnahan pakaian bekas yang didapat dari impor ini merupakan komitmen Kemendak dalam pengawasan dan juga penegakan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, serta juga industri tekstil dalam negeri. Dan tadi pakaian bekas impor ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan tadi saat berbincang dengan awak media atau wawancara dengan awak media, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kembali menegaskan sebenarnya kebijakan ini tujuannya ada dua. Yang pertama adalah untuk melindungi konsumen dan yang kedua adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Nah, perlindungan konsumen yang dimaksud karena berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk pakaian bekas impor ini mengandung jamur begitu, sehingga apabila dipakai dan digunakan oleh masyarakat atau konsumen ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak kesehatan, sehingga ini perlu adanya larangan serta perlu dimusnahkan seperti yang dilakukan saat ini oleh Kementerian Perdagangan. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan perlindungan industri dalam negeri, khususnya industri tekstil, karena dianggap semakin hari thrift shop ini begitu ya, atau thrifting ini semakin meluas begitu, dan pangsa pasarnya juga semakin luas dan sangat diminati oleh masyarakat. Karena kita tahu kalau kita tanya kepada konsumen begitu ya, yang suka dengan pakaian bekas ini mengatakan bahwa ini harganya cukup terjangkau dan juga kualitasnya sangat baik, sehingga mereka lebih memilih untuk membeli pakaian bekas tersebut, sehingga ini juga dianggap mematikan industri tekstil dalam negeri, khususnya juga UMKM, sehingga perlu dilakukan langkah tegas begitu oleh Kementerian Perdagangan. Sebenarnya untuk pemusnahan atau larangan impor pakaian bekas ini sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang impor dan barang dilarang ekspor begitu ya. Dan ditegaskan tadi ada beberapa item yang dilarang untuk diimpor. Di antaranya adalah misalnya ada kantong bekas, karung bekas, dan juga pakaian bekas. Dan ini sebenarnya disampaikan oleh Zulhas tadi bahwa ini adalah penegakan aturan karena memang sudah ada Permendaknya terkait dengan pakaian bekas, sehingga apa yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan Permendak. Livia. Oke, Adi, apakah Anda sebenarnya mendapatkan informasi kemana temuan 824 bal baju bekas ini yang tadi sudah dimusnahkan oleh Kemendak akan dipasarkan? Apakah ke wilayah Jawa Timur saja atau ini sebenarnya hanya tempat persinggahannya namun untuk disuplai ke banyak daerah di Indonesia? Ya, memang tadi disampaikan bahwa
Untuk barang bekas dalam hal ini pakaian bekas begitu ya yang dimusnahkan ini memang rencananya akan diedarkan di wilayah Jawa Timur. Namun belum diketahui secara pasti juga nanti apakah akan ada aliran ke daerah lain juga begitu ya terkait dengan pakaian bekas ini. Namun ini diamankan ketika mereka barang-barang ini berada di Jawa Timur dan tentunya ini masih akan terus dilakukan pemetaan begitu ya. Apakah kemudian Jawa Timur ini juga menjadi salah satu tempat transit juga untuk pemasaran dari pakaian bekas ini. Namun yang pasti tadi disampaikan oleh Zulhas bahwa ada beberapa titik tempat barang-barang bekas khususnya pakaian bekas ini masuk ke Indonesia. Banyak jalan tikusnya diantaranya di Belawan, lalu kemudian di Batam dan juga perbatasan di wilayah Kalimantan. Sehingga ini yang kemudian dipetakan barang tersebut masuk dari mana, siapa yang membawa masuk, lalu kemudian dipasarkan ke wilayah mana saja. Ini yang menjadi perhatian juga dari Kementerian Perdagangan bersama pihak-pihak terkait, karena ini juga tadi melibatkan Bakamla, lalu kemudian tentunya ada juga koordinasi dengan pihak kepolisian begitu ya, sehingga ini tidak semakin membuat industri tekstil dalam negeri terpinggirkan karena peminatnya juga cukup banyak begitu, sehingga Kementerian Perdagangan ini juga mengajak masyarakat tidak hanya melakukan penegakan hukum seperti yang dilakukan saat ini, namun Kementerian Perdagangan juga mengajak masyarakat untuk lebih memilih begitu ya produk-produk dari Indonesia, karena kita tahu juga sudah ada kampanye dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan yang mengusung tagline-nya Bangga Buatan Indonesia. Dan hal lain tadi yang disampaikan juga dihimbau oleh Menteri Perdagangan bahwa diperlukan partisipasi dari masyarakat dan seluruh pihak untuk juga turut melaporkan begitu jika melihat adanya barang bekas atau pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri. Karena begini, untuk pakaian ini sendiri, pakaian bekas diimpor saja ini dilarang begitu ya, apalagi kemudian diimpor atau diselundupkan atau ini masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan ini masih terus dipetakan begitu, baik jalan-jalan tikusnya, kemudian juga jalur distribusinya di Jawa Timur. Livia. Terima kasih Anwar Fuadi, jurnalis MJN atas informasinya. Selamat sehat dan selamat kembali bertugas.